Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Indralaya yang beranggotakan saya, R.A. Lutfia Azahra dengan NIM 06091282126020. Perkenalkan, saya Penny Sopta Rahma dengan NIM 06091282126043. Perkenalkan, nama saya Nurulita Widyastuti dengan NIM 060982126047. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Nurrohmah dengan NIM 06091282126054. Di video kali ini, kami akan membahas tentang kromosom, gen, dan genom. Baiklah, tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah agar mahasiswa mampu mengetahui peranan kromosom, gen, dan genom secara logis, kritis, dan sistematis. Nah, pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama kromosom, yang kedua adalah gen, dan yang ketiga adalah genom. Baiklah, materi yang pertama adalah kromosom. Kromosom adalah struktur seperti pita pada DNA dan protein histon yang berada di dalam inti sel eukariotik, di mana kromosom membawa gen dan mentransfer informasi genetik. Selanjutnya adalah struktur kromosom. Struktur kromosom terbentuk dari benang-benang kromatin yang memadat dan memendek di inti sel. Dapat kalian lihat pada gambar yang dipaparkan bahwa struktur kromosom terdiri dari kromosom, lalu supercoils, coils, nukleosom, histon, dan DNA. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum nih, apa saja sih bagian dari kromosom? Mari kita cari tahu. Bagian dari kromosom yang pertama adalah sentromer. Sentromer merupakan bagian pusat dari suatu kromosom, di mana berfungsi untuk mengikat kedua kromatin. Sentromer juga memiliki nama lain, yaitu kinetokor. Yang kedua adalah lengan kromosom. Di dalam lengan kromosom ini ada bagian-bagian lain nih, yaitu ada satelit. Satelit merupakan struktur modifikasi dari suatu ujung kromosom. Namun, belum tentu loh semua kromosom memiliki bagian satelit ini, karena ada juga beberapa kromosom yang tidak memiliki bagian satelit. Yang ketiga adalah telomer. Nah, telomer adalah ujung dari kromosom. Yang keempat, matriks. Matriks merupakan cairan sel yang berguna untuk membungkus kromonema. Yang kelima, kromonema merupakan kromatin yang mengalami penebalan. Yang keenam, di dalam kromonema tadi ada yang namanya granul. Nah, granul ada yang berukuran besar dan ada yang kecil. Yang ketujuh, granul yang besar diberi nama kromomer, sedangkan granul yang kecil diberi nama kromiol. Kedelapan, di dalam kromomer terdapat yang namanya lokus. Nah, di dalam lokus akan terdapat gen. Selanjutnya, bentuk kromosom. Yang pertama, metasentrik. Sentrosomnya tepat di tengah kedua lengan kromonema, sehingga kedua lengan kromonema sama panjang dan membentuk huruf V. Kedua, akrosentrik. Sentrosomnya berada sangat dekat dengan lengan P kromonema, sehingga lengan kromonema akan jauh lebih panjang dibandingkan dengan lengan P-nya. Ketiga, submetasentrik. Sentrosomnya berada lebih dekat dengan salah satu lengan, sehingga salah satu lengan kromosom sedikit lebih panjang dibanding dengan lengan satunya. Dan yang keempat, telosentrik. Sentrosomnya tepat berada di ujung lengan Q kromosom. Hal ini berarti kromosom telosentrik hanya memiliki satu lengan saja. Berdasarkan fungsinya, kromosom pada organisme dibagi menjadi dua. Yang pertama, kromosom seks, berfungsi menentukan jenis kelamin seseorang. Yang kedua, kromosom tubuh. Kromosom ini berfungsi untuk mengontrol sifat-sifat tubuh suatu organisme. Selanjutnya, fungsi kromosom. Apa saja sih fungsi kromosom? Yuk kita lihat. Kromosom berperan dalam penyimpanan kode genetik, penentuan jenis kelamin, pengendalian divisi sel, serta pembentukan protein dan penyimpanan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gen. Apa sih gen itu? Gen merupakan salah satu kesatuan kimia dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup. Gen terdapat berpasangan dalam satu lokus pada kromosom homolog. Masing-masing gen dalam pasangan itu disebut dengan alel.
Struktur gen pada prokariotik tersusun atas promotor, bagian struktural, dan terminator. Sedangkan pada struktur gen eukariotik, susunannya sama dengan prokariotik, namun pada bagian strukturalnya terdapat intron dan ekson. Bentuk gen. Bentuk fisik dari gen adalah urutan DNA yang menyandi suatu protein, polipeptida, atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Gen terletak pada manik-manik kromosom yang disebut dengan kromomer atau nukleosom. Manik-manik ini akan berjejer lurus sepanjang poros kromatin. Gen terbagi menjadi dua, yaitu genotip dan fenotip. Genotip adalah susunan genetikanya, sedangkan fenotip adalah sifat yang terekspresikan. Dan gen dapat disimbolkan menjadi dua, yaitu 1. Gen karakter resesif yang biasanya ditulis dengan huruf kecil, dan 2. Gen karakter dominan yang dituliskan dengan huruf besar. Fungsi dan sifat gen. Fungsinya untuk mengatur perkembangan dan proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetika dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sifatnya 1. Mengandung informasi genetik. Maksudnya adalah gen akan membawa sifat-sifat kepada generasi selanjutnya. 2. Dapat menduplikasikan diri pada peristiwa pembelahan sel. 3. Setiap gen akan mempunyai tugas dan fungsi tertentu. Pengertian genom. Genom adalah seluruh informasi genetik yang terdapat dalam sel haploid yang dapat mengendalikan keseluruhan metabolisme sehingga organisme tersebut dapat hidup dengan sempurna. Genom terbagi menjadi dua jenis, yaitu intrakromosom atau genom utama dan ekstrakromosom, terdapat pada plasmid, mitokondria, dan kloroplas. Genom utama umumnya berbentuk linear, kecuali pada bakteri, sedangkan genom ekstrakromosom berbentuk sirkuler. Macam-macam genom. Yang pertama, genom virus. Ciri-cirinya: 1. Bentuk genom linear atau sirkuler. 2. Jumlah gen 3-700 gen. 3. Virus DNA dewasa, DNA UG linear, atau DNA UT sirkuler. Yang keempat, virus RNA terdapat dalam bentuk linear, RNA UG atau RNA UT. Yang kedua ada genom bakteri. Ciri-cirinya: DNA kromosom, DNA ekstrakromosom atau plasmid. Plasmid ciri-cirinya ukuran relatif kecil, membawa gen resisten antibiotik. Keberadaan dalam sel tidak mutlak, jumlah gennya sedikit, dan bentuknya sirkular. Yang ketiga ada genom eukariot. Ciri-cirinya DNA inti, DNA sitoplasma, mitokondria, dan kloroplas. DNA sitoplasma. Ciri-cirinya, bentuknya sirkuler, utas ganda. Pewaris sifatnya tidak mengikuti kaidah hukum Mendel. Lalu yang keempat ada genom prokariot. Ciri-cirinya, organisme prokariot diketahui hanya mempunyai sebuah kromosom yang tidak dikemas di dalam suatu nukleus sejati. Kromosom ini berbentuk lingkaran atau sirkuler, dan semua gen tersusun di sepanjang lingkaran tersebut. Oleh karena itu, genom organisme prokariot dikatakan hanya terdiri atas sebuah kromosom tunggal. Posisi DNA, gen, genom, dan kromosom. DNA merupakan polimer nukleotida yang mengandung informasi genetik. Di dalam DNA terdapat ribuan gen. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi untuk sintesis protein. Gen berada di dalam DNA, namun tidak semua DNA adalah gen. Kromosom merupakan DNA yang terikat pada protein. Yang dimaksud di sini adalah protein histon, sehingga kromosom memiliki bentuk. Kumpulan gen dari suatu DNA disebut genom. Kesimpulan, kromosom adalah struktur seperti pita pada DNA dan protein histon yang berada di dalam inti sel eukariotik, di mana kromosom membawa gen dan mentransfer informasi genetik. Gen adalah salah satu kesatuan kimia atau DNA dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup. Genom adalah seluruh informasi genetik yang terdapat dalam sel haploid, yang dapat mengendalikan keseluruhan metabolisme sehingga organisme tersebut dapat hidup dengan sempurna. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.